Halo Sobat Biologi, pada kali ini saya membawakan materi tentang penjelasan mengenai klasifikasi suatu makhluk hidup, di mana saya pada kali ini akan mengklasifikasikan materi tentang pengklasifikasian makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Pada kali ini kelompok kami memilih untuk menjelaskan tentang klasifikasi dari hewan, yaitu anjing. Untuk itu Sobat Sains Biologi, siapkan kopi Anda, kita masuk ke pembahasan materi. Siapa yang tidak tahu hewan satu ini? Anjing. Ya, anjing adalah jenis mamalia karnivora yang telah mengalami proses penjinakan atau domestikasi dari serigala sejak puluhan ribu tahun yang lalu, atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun yang lalu. Menarik. Ini didasarkan dari bukti genetik seperti fosil dan tes DNA. Namun, ada juga hasil penelitian yang mengungkapkan sejarah domestikasi anjing belum begitu lama. Anjing sendiri adalah hewan yang termasuk dalam kerajaan Animalia dengan filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Carnidae, genus Canis, spesies Canis lupus, dan subspesies Canis lupus familiaris. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi. Warna rambut anjing bisa beraneka ragam, mulai dari putih sampai hitam, juga merah abu-abu atau biru dan coklat. Selain itu, anjing memiliki berbagai jenis rambut. Rambut anjing bisa lurus atau keriting dan bertekstur kasar hingga lembut seperti benang wol. Ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal mengenai anjing dinamakan dengan kinologi. Kinologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kinos atau anjing dan logos atau akal. Anjing adalah hewan pemangsa dan hewan pemakan bangkai, memiliki gigi tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencabik-cabik makanan. Ciri khas dari moyang serigala masih bertahan pada anjing. Walaupun penangkaran secara selektif telah berhasil mengubah bentuk fisik berbagai jenis anjing ras, tetapi insting dari nenek moyang mereka masih terjaga. Menurut Pusat Medis Hewan, anjing sangat pandai mencium berkat ukuran dan bentuk hidungnya, dan semakin besar hidungnya, semakin baik penciumannya. Area permukaan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak ruang untuk reseptor bau. Hal tersebut terjadi berkat kerutan jaringan di dalam saluran hidung yang disebut turbinat. Celah kecil di sisi hidung anjing juga memungkinkan mereka mengenal aroma multi arah dan kerja untuk menciptakan semacam sistem ventilasi di dalam hidung yang memungkinkan bau lewat dari satu sisi dan melalui sisi lainnya, sehingga memberikan ruang bagi aroma baru untuk masuk dan kemudian dideteksi. Salah satu rumah sakit terkemuka, yaitu VCA Hospital, menyatakan bahwa organ ini memungkinkan bahan kimia yang ditemukan dalam aroma yang tidak terdeteksi untuk diterjemahkan oleh otak anjing untuk mengidentifikasi feromon yang digunakan selama kawin untuk menentukan apakah seekor anjing siap untuk berkembang biak. Jika kamu pernah melihat anjing menekuk bibirnya saat dia mengendus, dia membuka mulutnya untuk memungkinkan aroma mencapai organ Jacobson, sehingga dia bisa melihat lebih dekat apa yang coba disampaikan oleh aroma itu. Sistem pendeteksi bau ini juga dikenal sebagai sistem penciuman kedua anjing karena terpisah dari yang digunakan untuk bernafas. Jika kucing memiliki 250 juta neuron kortikal, para peneliti dari Vanderbilt University menemukan bahwa anjing ternyata memiliki sekitar 530 juta neuron kortikal, yaitu 2 kali lipat dari yang dimiliki oleh kucing. Temuan ini menunjukkan bahwa anjing memiliki kemampuan biologis untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih kompleks dan fleksibel dengan kehidupan mereka ketimbang kucing. Makhluk hidup seperti anjing memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan mereka dari benda mati.
Untuk itu, kelompok kami akan menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup yang dapat diamati pada anjing. Pertama, sel-sel hidup. Anjing terdiri dari sel-sel yang hidup. Setiap bagian tubuhnya terdiri dari sel-sel yang memiliki fungsi khusus seperti sel otot, sel saraf, sel darah, dan banyak lagi. Kedua, reproduksi. Anjing dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Mereka melakukan reproduksi seksual, di mana betina dan jantan berpasangan untuk menghasilkan anak anjing. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Anjing mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari tahap bayi hingga dewasa. Mereka mengalami perubahan fisik dan perilaku seiring berjalannya waktu. Keempat, respon terhadap lingkungan. Anjing dapat merasakan dan merespon lingkungan sekitarnya. Mereka bisa merasakan suhu, cahaya, suara, dan bahkan emosi manusia. Anjing juga mampu merasakan makanan dan air. Kelima, bergerak dan beraktivitas. Anjing dapat bergerak dan melakukan aktivitas. Mereka memiliki kemampuan untuk berjalan, berlari, melompat, dan berinteraksi dengan objek dan hewan lain di sekitarnya. Keenam, respon terhadap stimulus. Anjing merespon stimulus dari lingkungan seperti bergerak ketika ada bahaya atau merespon perintah dari pemiliknya. Mereka juga merasa lapar atau haus dan mencari makan ketika mereka merasakan aroma makanan. Ketujuh, perubahan dalam lingkungan. Anjing beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan mereka. Mereka mungkin tumbuh bulu lebih tebal di musim dingin atau merasa lapar ketika sumber makanan berkurang. Kedelapan, pernapasan dan metabolisme. Anjing bernafas untuk mendapatkan oksigen dan memiliki metabolisme untuk mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan untuk hidup. Kesembilan, resepsi dan komunikasi. Anjing memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama anjing dan dengan manusia melalui ekspresi wajah, suara, dan bahasa tubuh. Mereka juga mampu merasakan emosi manusia dan meresponsnya. Dan ke-10 adalah evolusi dan keturunan. Anjing adalah bagian dari evolusi dan memiliki leluhur bersama dengan serigala. Mereka telah mengalami perkembangan dan adaptasi selama ribuan tahun. Sangat menarik. Ciri-ciri adalah karakteristik makhluk hidup yang umum dan dapat diamati pada semua organisme hidup, termasuk anjing. Ciri-ciri ini menggambarkan bagaimana anjing sebagai makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Anjing adalah hewan peliharaan yang mendalam dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Mereka memberikan cinta, kesetiaan, dan manfaat lainnya bagi pemilik mereka dan merupakan contoh yang bagus dari keberagaman makhluk hidup di planet ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya, Junifer Hanggawali, sebagai pengisi suara bersama teman-teman kelompok saya, berharap Anda menemukan informasi yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam sehat.